Mari kita sama-sama berdoa di dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita memulahkan mesbah keluarga pada malam ini. Pertama-tama ingin menyampaikan salam sejahtera, salam dalam kasih Tuhan kepada semua saudara-saudari yang turut bersama-sama pada malam ini. Ini merupakan satu sukacita kita di dalam Tuhan apabila kita semua sesi keluarga dapat berkumpul dan kita dapat merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita memohon kiranya melalui kebaktian seperti ini akan dapat mengeratkan hubungan kita, dan yang lebih penting hubungan kita dengan Tuhan juga akan semakin baik. Sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, mari kita menaikkan kidung pujian nomor 239. Surya terbenam, malam pun tiba. Ku mohon Tuhan tinggal denganku, kawan di dunia menjauh semua, hanya Tuhan tetap bersamaku. Hidup di dunia bagaikan mimpi, bahagia dunia bagaikan asa, sekejap saja akan berlalu. Hanya Tuhan kekal bersamaku. Ku perlu Tuhan menyertaiku, sandar rahmat-Nya setan pun mundur. Tuhan tuntunku, takkan tersesat. Senantiasa Tuhan bersamaku. Dikala ku meninggalkan dunia, ku mengarahkan mata ke syurga. Tampaklah sinar kemuliaan-Nya, hidup mati Tuhan bersamaku. Baiklah,
Sebelum sama-sama kita merenungkan sebahagian daripada firman Tuhan, mari kita berdoa. Di dalam doa kita ini, dalam doa kita yang pertama ini, mari kita yaitu berdoa di dalam hati, manakala kata-kata doa ini akan saya ucapkan. Mari kita berdoa di dalam hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memanjatkan doa. Haleluya. Kami terima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami semua. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di mana Engkau senantiasa mengasihi dan menyayangi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, di sini kami berdoa kepadamu, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau menyertai kebaktian ataupun mezbah keluarga kami pada malam ini. Karena kami yakin dan percaya melalui perkumpulan seperti ini, maka Engkau akan berada di tengah-tengah kami dan menyertai kami semua. Ya Tuhan, kiranya Engkau terus membuka pintu hati kami semua, agar setiap firman yang kami renungkan ini menjadi makanan untuk jiwa rohani kami. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau menyertai bagi setiap ahli keluarga, kiranya mereka juga mendapat sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan daripada Engkau ya Tuhan. Karena dalam dunia ini yang dimana telah dikuasai oleh si jahat, seringkali cuba untuk menangkap kami ataupun untuk menerkam kami ya Tuhan. Oleh demikian, hanya kepada Engkau saja kami berharap dan berserah ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau terus memimpin bagi hamba-Mu yang menyampaikan atau merenungkan firman Tuhan ini. Kiranya apa yang disampaikan itu dapat benar-benar membuka hati setiap ahli keluarga dan juga mereka yang mendengarkan. Dan juga kami mohon kepadamu, kiranya juga Engkau menjauhkan kami daripada kuasa si jahat. Karena kami percaya bahwa setiap ataupun perkumpulan itu di mana dimulahkan dengan nama Engkau, pasti ada usaha si jahat yang coba mengganggu. Demikian kami mohon kiranya Engkau menyertai kami semua dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan kerana telah mendengarkan doa kami. Terpujilah nama-Mu di tempat yang maha tinggi dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, sekali lagi salam sejahtera, salam dalam kasih kepada semua ahli keluarga yang bersama-sama mendengarkan mezbah keluarga pada hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan merenungkan salah satu peristiwa yang pernah berlaku dalam Kisah Para Rasul, di mana yaitu terdapat seorang muda yang telah dibangkitkan dari matinya. Jadi tajuk perkongsian saya pada kali ini yaitu renungan terhadap Eutikus. Pertama-tama mari kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 hingga ayat 12. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 hingga ayat 12. Kisah Rasul pasal 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Ayat 8. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. 9. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. 10. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan dirinya ke atas orang muda itu, mendekap
menegurnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Ayat 11. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. 12. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Baiklah, ini merupakan salah satu pengalaman yang dilalui oleh Paulus dan juga rakan-rakannya yang lain, di mana mereka pada masa ini berada di tempat yang bernama Troas. Jadi setelah lebih kurang seminggu Paulus berada di sana, dan pada hari yang terakhir di mana mereka mengadakan yaitu perbicaraan terakhir, di mana mereka berkumpul dan memecah-mecahkan roti. Dan ketika pada masa itu di mana Paulus yaitu memberikan dorongan dan nasihat bagi jemaat di situ, dan dia berbicara penuh dengan semangat sehingga telah berlaku sampai ke tengah malam. Bahkan mereka sampai ke pagi, di mana pagi itu Paulus akan meninggalkan mereka. Jadi ketika Paulus berbicara pada masa itu, Paulus mereka berada di tingkat yang ketiga, di mana telah disediakan banyak lampu di sana untuk memudahkan mereka yaitu untuk berkumpul. Dan ketika Paulus sedang berbicara, maka apa yang berlaku? Di mana dikatakan ada seorang budak yang bernama Eutychus, di mana dia telah mengantuk, dan akhirnya apa yang terjadi? Dia telah terjatuh daripada tingkat 3, dan peristiwa itu telah menyebabkan dia mati. Kemudian Paulus berkata, ketika melihat keadaan itu, Paulus telah turun dan dia telah merebahkan diri ke atas orang muda itu, dan dia berkata, "Jangan ribut, sebab dia masih hidup." Dan setelah itu maka mereka kembali seperti biasa, ataupun mereka kembali ke tingkat 3. Mereka memecah-mecahkan roti dan sampai esok paginya. Dan kalau kita lihat di sini, Paulus berkata, ketika mereka melihat orang muda ini mati, maka sudah pasti ini menimbulkan satu keributan. Sebab itu Paulus di ayat 10 Paulus berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Ini merupakan satu peristiwa yang yaitu seperti satu cerita ataupun pengalaman yang dilalui oleh Paulus dan juga sahabat-sahabatnya. Tetapi bagi kita, ketika kita membaca peristiwa ini, dia tidak hanyalah satu pengalaman Paulus dan juga sahabat-sahabatnya, tetapi melalui peristiwa ini kita akan dapat merenungkan beberapa pengajaran dan dorongan bagi kita semua, supaya kita pun dapat melihat sesuatu daripada peristiwa ini. Kalau kita perhatikan, kenapa Eutychus ini boleh yaitu terjatuh, ataupun kenapa Eutychus ini boleh mati? Di ayat 9 yang sudah kita bacakan tadi, orang muda ini ketika dia mendengar Paulus berbicara, dia duduk di yaitu jendela, dan di mana dia telah mengantuk dan dia tidak dapat tahan lagi mengantuknya itu, dan dikatakan dia telah tertidur lelap, dan akhirnya dia telah terjatuh. Jadi kita katakan bahwa kenapa Eutychus ini yaitu mati, karena dia jatuh daripada yaitu tempat yang tinggi dan akhirnya mati. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya mengantuk ini, tidur ini merupakan satu penting bagi manusia itu. Setiap orang dia memerlukan tidur 6 hingga 7 jam normal. Kemudian dengan tidur 7 hingga 8 jam itu, maka seseorang itu
tenaga dia dipulihkan, otot-otot dia yang telah itu digunakan pada hari kemarin itu dia boleh pulih seperti semula. Maksudnya ada, yaitu di mana ada penggantian yang balik. Jadi maksudnya kita ada tenaga lagi kembali untuk melakukan kerja yang seterusnya. Dan tidak hanya itu, dari segi emosi, dalaman seorang itu juga akan kembali menjadi kuat setelah hari kemarin itu telah penat seharian bekerja, jadi perlu tidur, jadi emosi pun akan semakin stabil. Tetapi yang bahayanya di sini memberitahukan kepada kita bahwa mengantuk dari segi rohani ini yang paling, yaitu bahaya sekali. Mengantuk secara fisikal itu kira baik, tetapi dari segi rohani ini mengantuk, tertidur dari segi rohani ini merupakan sesuatu yang perlu kita perhatikan. Biarlah secara fisikal kita mengantuk, kita penat, tetapi dari segi rohani tidak boleh mengantuk ataupun tidak boleh penat. Banyak peristiwa dalam Alkitab yang dapat kita perhatikan bagaimana, yaitu seorang tokoh ini yang telah digunakan oleh Tuhan yang menyebabkan dia mengantuk dan akhirnya telah menyebabkan dia jatuh. Coba kita perhatikan dalam kitab Hakim-Hakim pasal 16. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 21. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 21. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Kalau kita perhatikan di sini, dalam peristiwa ini menceritakan seorang tokoh, yaitu yang bernama Simson. Dia merupakan orang yang telah digunakan oleh Tuhan untuk membebaskan, yaitu bangsa Israel pada masa itu, di mana dikatakan di sini dia sejak daripada awal telah dipilih oleh Tuhan untuk itu menjadi seorang abdi. Salah satu ketetapan abdi Tuhan yaitu tidak boleh, yaitu mencukur rambut. Salah satu. Ada juga yang lain, ketetapan yang lain, seperti tidak boleh minum arak, tidak boleh menyentuh mayat. Jadi itu ketetapan seorang abdi. Dan pada masa ini di mana, yaitu satu peristiwa yang berlaku, yaitu di ayat 21 yang kita bacakan tadi, di mana dia telah ditangkap dan dia telah dicungkil matanya dan dibawa ke Gaza. Kenapa peristiwa ini boleh berlaku? Kenapa dia boleh ditangkap? Sedangkan Tuhan telah menggunakan Simson ini. Kerana di ayat 20. Dalam ayat 20 mengatakan, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Jadi kenapa dia boleh ditangkap? Karena dia telah tertidur. Di kalimat tengah-tengah mengatakan, maka terjagalah ia dari tidurnya. Inilah yang menyebabkan dia telah ditangkap, yaitu dia tidak berhati-hati. Dia tertidur, akhirnya ditangkap. Memang kalau kita baca ayat-ayat yang di atas, kita mendapati bahwa rambutnya telah dicukur. Jadi itu telah membuatkan itu Tuhan telah meninggalkan dia. Jadi ini menjadi satu renungan bagi kita semua, bagi kehidupan rohani kita. Janganlah kita pernah tertidur, walaupun seketika. Biarlah rohani kita senantiasa bangun, senantiasa dipenuhi dengan, yaitu kekuatan Tuhan. Bukan saja Simson, tetapi ada juga beberapa contoh yang lain yang dapat kita perhatikan. Kita lihat
mereka yang bersama-sama yang dibawa oleh Tuhan Yesus untuk berdoa di Taman Getsemani. Kita lihat dalam Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat 45 hingga ayat 46. Matius pasal 26 ayat 45 hingga ayat 46, ayat 45. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." 46. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, di sini menceritakan bagaimana yaitu Tuhan Yesus telah yaitu berdoa di Taman Getsemani, di mana pada masa ini Tuhan Yesus tidak hanya sendirian, tetapi Tuhan Yesus yaitu membawa dua orang, Petrus dan juga anak-anak Zebedeus, Yohanes dan juga Yakobus, membawa mereka di sana di Taman Getsemani. Jadi ketika Tuhan Yesus berdoa 3 kali, setiap Tuhan Yesus kembali, di mana Tuhan Yesus dapat melihat mereka tertidur. Nah, dan 3 kali itulah Tuhan Yesus menegur mereka. Tidak sanggupkah mereka berjaga-jaga 1 jam? Nah, jadi ini menunjukkan bahwa murid-murid Tuhan Yesus pernah tertidur dari segi rohani. Nah, kalau kita lihat di sini memang secara yaitu fisikal, tetapi ini juga mengingatkan kepada kita bahwa secara rohani kita jangan sama sekali pernah tertidur. Kalau tertidur, akibatnya sangat besar sekali, sama seperti Petrus di sini, di mana Tuhan telah memberitahukan kepada Petrus sebelum sampai di Taman Getsemani ini. Nah, Tuhan Yesus yaitu memberitahukan bahwa Dia akan meninggalkan murid-murid ataupun Dia akan meninggalkan mereka, dan itu akan membuatkan iman dalam karangan mereka itu akan tergoncang. Tetapi Petrus berkata bahwa walaupun mereka murid-murid yang lain imannya tergoncang, tetapi Petrus tidak akan tergoncang semangat Petrus pada masa itu. Dan akhirnya memang benar sekali, karena Petrus tidak berhati-hati, tidak berjaga-jaga, akhirnya benar-benar iman dia tergoncang, di mana dalam ayat 69 hingga ayat 75, 3 kali Petrus telah menyangkal Tuhan. Betapa sayangnya seorang rasul yang ikut Tuhan Yesus akhirnya sendiri menyangkal Tuhan Yesus. Nah, jadi ini mengingatkan kepada kita semua bahwa iman Koran kita jangan pernah untuk tertidur. Walaupun seketika, walaupun sebentar saja, jangan pernah untuk tertidur. Jadi demikian, ini mengingatkan, memberikan kita satu renungan, sama seperti yang disampaikan dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 14. Efesus pasal 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, "Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan percaya di atas kamu." Jadi di dalam ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa bangunlah, bangun kamu yang tidur. Jadi hari ini mungkin kita pernah tertidur, apalagi dengan keadaan semasa sekarang ini. Senantiasa orang bercerita dengan pandemi COVID-19 menimbulkan keributan, menimbulkan ketidaktentraman dalam hati. Takut untuk berjumpa, takut untuk datang ke gereja, karena takut dijangkiti. Kadang-kadang itu membuatkan iman, kepercayaan kita tertidur. Tapi perlu kita beringat, iblis, si jahat, tidak akan pernah tertidur. Si jahat itu akan senantiasa mencari peluang dan kesempatan untuk menangkap kita semua. Si jahat tidak akan pernah untuk beristirahat. Dia tidak pernah lelah untuk yaitu untuk
untuk coba untuk menangkap kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sadarlah. Ini juga ayat yang perlu kita renungkan, di mana mengingatkan kepada kita senantiasa untuk berjaga-jaga dan sadar. Itu saja yang dapat membuatkan kita ini terlepas daripada yaitu si jahat. Ini saja yang dapat membuatkan kita bebas dari belenggu si jahat. Jadi oleh demikian, hari ini janganlah kita pernah tertidur lagi, melainkan marilah kita semua bangun, marilah kita semua terus kuat di dalam Tuhan. Baiklah, renungan perkongsian firman Tuhan sampai di sini saja. Kiranya Tuhan membantu dan menyertai kita semua. Baiklah, terusnya kita akan sama-sama berdoa. Di mana dalam doa yang terakhir ini akan dipimpin oleh ketua keluarga. Di mana pengisian doa kita, marilah kita mendoakan untuk kesehatan jemaat kita. Secara keseluruhan kita doakan kiranya mereka tetap sehat di dalam Tuhan. Dan terlupa juga kita mendoakan untuk gereja, kemajuan gereja, perancangan gereja, dan juga kita mendoakan juga untuk yaitu setiap ahli keluarga kita dan iman kita sendiri. Kiranya Tuhan menambah, memberikan kita kekuatan. Dan juga marilah kita yaitu berdoa memohon Roh Kudus bagi mereka yang belum ada Roh Kudus. Kita guna kesempatan ini untuk doa mohon Roh Kudus. Kiranya Tuhan mencurahkan kita Roh Kudus. Dan bagi mereka yang sudah ada Roh Kudus, marilah kita berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus. Kiranya hidup kita ini itu senantiasa dibuahi dengan buah roh itu. Dan terlupa juga kita mendoakan bagi kemajuan unit pendidikan agama bagi setiap gereja tempatan. Karena kita tahu bahwa kelas itu masih tidak dapat diadakan secara bersemuka. Jadi mungkin ada beberapa tempat yang yaitu tidak dapat meneruskan kelas. Jadi kita doakan kiranya semuanya ini berjalan, yaitu kiranya semua ini pulih, dan akhirnya kita punya unit pendidikan agama itu akan dapat pulih seperti biasa. Mari ketua keluarga diminta untuk memimpin doa yang terakhir ini. Dipersilakan.